Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Baiklah para sahabat semua pecinta durian, pagi ini Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin 3 diguyur hujan dari kemarin sore sampai tadi malam, dan pagi ini cuaca masih mendung. Kita melihat kebun durian dengan luas kurang lebih 1 hektar, terdapat 12 macam durian atau jenis tanaman durian, dan kita seliti juga dengan 25 batang alpukat dengan 8 varian. Bisa dilihat di sini, kebun ini dikelilingi ataupun dibelah oleh sungai. Ya, walaupun tidak terlalu besar tapi lumayanlah. Sungai ini perkiraan lebar sekitar 4 meter dan airnya selalu mengalir, kemarau pun tidak kering, sehingga stok air untuk penyiraman kita sangat cukup. Bisa dilihat di sini tanaman duriannya usia 1,5 tahun dengan 1 kali potong pucuk dan 2 kali pruning secara bertahap menyesuaikan dengan batang pokoknya ya. Ini durian musangking. Kita lihat di sini percabangannya sudah kelihatan teratur dan tunasnya pun tidak berhenti dan selalu kontinu. Kaki 3, tapi kakinya sudah mulai ketimbun dan lama-lama nggak kelihatan ya. Ini percabangannya sudah mulai kokoh dan mulai teratur. Ini batas waktu potong pucuk, bisa dilihat. Setelah dipotong pucuk, ternyata batang atau ranting yang paling atas kembali tumbuh menjadi batang pokok. Ini musangking. Kita lihat lagi. Di sini ada alpukat. Alpukat ini jenisnya Wina. Usia tanamnya ini sekitar 1 tahun ataupun 13 bulanan. Pertumbuhannya juga normal, percabangan bagus. Ini belum kita pruning ya, karena kita masih pembentukan batang pokoknya supaya lebih kokoh, dan nanti kita akan mengurangi ranting-ranting yang kecil yang kira-kira tidak produksi. Nah, di sini juga ada ya beberapa tanaman cabai. Ini untuk konsumsi sendiri. Nanti kalau berlebih ya kita bagi-bagilah dengan tetangga ataupun keluarga yang sekiranya membutuhkan. Di sini juga kita tumpang sari dengan jahe merah. Jahe merahnya ini sudah umur 6 bulan. Kayaknya ini sudah mulai ada buahnya ataupun rimpang, karena sebagian daunnya sudah mulai kering ataupun pupus, dan bunga-bunganya pun sudah banyak. Ini juga bunganya sudah mulai kering. Kemungkinan ya 2 bulan lagi sudah bisa dipanen untuk jahe merahnya ya. Ini alpukat alligator. Usia tanam 1 tahun ataupun 13 bulan berjalan. 1 kali potong pucuk, dan bisa dilihat batangnya mulai kokoh, percabangannya pun mulai kokoh juga dan terbentuk 4 penjuru. Mudah-mudahan alpukat ini di usia tanam nanti 2 tahun sudah mulai
belajar berbuah. Nah, kalau yang ini adalah alpukat kendil ataupun markus. Usia tanam juga sama ya, 1 tahun sampai 13 bulan lah. Juga 1 kali potong pucuk. Ini kembali tunas daun yang muda. Percabangannya kita lihat. Nah, ini ya, mulai kokoh dan berbentuk rapi. Batangnya pun sangat aman, terhindar dari hama, dan tunasnya selalu tumbuh. Begitu sudah daun belum tua, tumbuh lagi tunas. Kemungkinan tanaman saya ini terhindar dari hama karena ada tumpang sari jahe. Jadi secara biologisnya tanaman jahe ini dapat mengendalikan hama karena aroma baunya yang menyengat, sehingga hama-hama tidak menyukai aroma sejenis jahe, kencur, laos maupun kunyit. Ya, ini bisa dilihat tanaman jahe merahnya ada sekitar 3.500 batang ya. Ini durian merah. Kita lihat, walaupun dikelilingi jahe, batang jahe ini sangat rimbun ya, tapi alhamdulillah tidak satupun daunnya yang terserang oleh hama ya. Bisa dilihat ini batang kokoh, cabangnya sangat bagus. Walaupun dikelilingi jahe merah rimbun, tapi hama tidak mau mendekat ke batang durian. Ini adalah salah satu manfaat ataupun keuntungan kita kalau tumpang sari dengan jahe ataupun tanaman-tanaman rempah-rempah jenisnya. Hama tidak mau mendekat karena secara biologisnya tanaman jahe ini bisa mengendalikan hama. Kita jalan lagi ke depan. Ini adalah alpukat Yamagata. Alpukat ini pertumbuhannya kayaknya lebih subur ya. Batangnya pun kokoh, rantingnya pun bagus. Nanti kita pruning lagi lah itu. Kayaknya sudah perlu di pruning. Ada batang-batang yang kecil yang sudah stagnan ataupun tidak tumbuh. Nanti kita buang supaya pertumbuhannya lari ke batang-batang yang pokok dan ranting yang bagus. Mudah-mudahan nanti di usia 2 tahun alpukat kita ini sudah mulai berbuah ya, karena pertumbuhannya sudah sangat normal dan tidak ada kendala. Ini adalah jahe merah yang bisa untuk obat herbal ataupun minuman, dan bisa untuk jamu. Jadi nanti kalau kita bisa konsumsi ini rutin, mudah-mudahan kondisi badan kita selalu dalam keadaan fit ataupun sehat. Ini durian musangking, usia tanam juga 1,5 tahun ya. Ada 1 kali potong pucuk dan pruningnya ini 2 kali, tapi yang menyesuaikan dengan batang pokoknya ya, jangan terlalu ekstrim. Sekiranya perlu kita pruning, kalau belum ya jangan dipaksakan lah. Batang pokoknya kita lihat sangat kokoh, dan ini percabangannya pun sudah bagus ya, rapi dan sinar matahari bisa masuk ke batang pokoknya. Ini dulu batas potong pucuk di ketinggian 1,5 meter, tapi sekarang sudah enggak kelihatan lagi, sudah tumbuh lagi menjadi batang pokok yang tinggi. Tingginya sudah hampir 4 meter ya, 3,5 meter lah. Ini baru umur 1,5 tahun.
nanti mudah-mudahan di usia 3 tahunan sudah bagus batangnya sehingga bisa siap untuk produksi walaupun sekedar belajar. Kita lihat lagi yang selanjutnya, ini juga masih durian musangking. Waktu dulu ini nggak tahu ya dipatahkan oleh monyet atau tangan manusia, tapi ini patah di ketinggian 70 cm. Sekalian saya patahkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan yang lain, dan alhamdulillah percabangannya sekarang malah bagus, kokoh dan sangat aktif. Ada tumbang sari juga, ubi ataupun singkong, kangkung juga ada, ubi ramba juga ada. Nah, ini jenis montong. Durian montong ini usia tanam juga sama, 1,5 tahun, 1 kali potong pucuk dan 2 kali pruning secara bertahap menyesuaikan dengan batang pokoknya ya. Ini kita lihat daun-daun yang muda ini kayaknya kelebihan nitrogen ini karena bergelombang ini ya. Kemarin saya semprot daun itu kadar N nya yang kalau nggak salah 12%, fosfatnya itu 60%, tapi kelihatan ini kelebihan nitrogen, tapi tidak apalah karena disusul dengan air hujan, mudah-mudahan dia tetap tumbuh dengan normal, tidak mengalami kerontokan daunnya. Bisa dilihat ini itu pondok sederhana kita, walaupun dari papan dan seng, tapi bisa untuk berteduh dengan nyaman dan santai. Ini juga jenis montong, ini montong hijau ya, daunnya juga normal, tunasnya pun sampai melentur. Takutnya saya ini nanti patah kalau kena angin ya. Satu jengkal lebih sekali tumbuh, sekali bertunas ya. Kayaknya ini pertumbuhan normal, mudah-mudahan nanti bisa berbuah di usia 3 tahun menyesuaikan dengan batang pokoknya yang sudah mulai kokoh dan besar. Percabangan sudah mulai bagus. Nanti kita lakukan pruning menyesuaikan kebutuhannya ya, tidak terlalu ekstrim. Ini kita lihat di sini musangking lagi. Tingginya sudah hampir 3 meteran ya. Sama ini saya potong pucuk 1 kali dan pruning menyesuaikan. Lihat percabangannya sudah kita kondisikan untuk 4 penjuru mata angin ya. Di sini lagi kita takutkan adalah tiupan angin karena pertumbuhannya ini sangat subur. Bisa dilihat ini, sampai melengkung. Begitu daun yang muda ini pecah ataupun mekar, tertiup angin, ada yang sebagian mau roboh ya ataupun patah, tapi nanti kita kasih kayu, kita tali supaya tetap terjaga. Kita lihat lagi ke sini,
Ini ada tanaman cabai dan tanaman timun. Pokoknya kita tumpang sarilah daripada tanah ini istilahnya nganggur ataupun tidur. Tumpang sari supaya kondisi lahan kelihatan bersih dan terjaga dari gulma. Karena kalau kebun kita ditumbuhi gulma ataupun sangat serut, itu bisa menyebabkan penimbunan hama ataupun tempat hama-hama berdatangan. Ya, kita lihat ini. Nah, ini durian bawor. Usianya juga sama, 1,5 tahun. Sudah kita potong pucuk 1 kali. Pruning juga menyesuaikan, tapi ini sudah kelihatan rimbun lagi ya, banyak ya, perlu dikurangi lagi ini. Nah, itu kita lihat ranting-ranting yang kecil ini nanti kita kurangi supaya matahari bisa masuk ke batang pokok sehingga batang lebih kokoh dan pertumbuhan pun lebih cepat. Mekar kan. Nah, kita lihat ini bawor ya. Ini teman-teman tanaman durian bawor, usia tanam 1,5 tahun juga ini. Waktu awal tanam yang satu batang ini berbentuk batang V di bawah itu ya. Kata teman-teman itu kalau batang V ini nanti rawan kalau sudah besar dia akan roboh sebelah ataupun patah. Lalu saya inisiatif gimana supaya batang bentuk V ini tidak dibuang tapi tetap tumbuh semuanya sampai besar, tidak mengalami kerusakan. Dan saya inisiatif mencoba dengan ide sendiri, batang yang berbentuk V tadi saya lilitkan atau gabungkan ya, berbentuk seperti ini. Ini kakinya, kaki 3 ini ya. Nah, pas dari ketinggian ataupun pas sambung pucuknya itu langsung berbentuk V. Kemudian saya lilitkan ataupun kita gabungkan nih, bentuknya seperti ini. Ini bisa dilihat. Begitu 6 bulan kemudian batangnya lekat ataupun menyatu, tapi lebih kokoh dari yang semula. Kemungkinan ini nanti di usia selanjutnya sampai besar pun tidak akan mengalami patah ataupun roboh sebelah ya, karena sudah bergabung menjadi satu, dan insya Allah akan lebih bagus lah karena kecabangannya lebih kuat. Ini juga sudah 1 kali potong pucuk. Ini bisa dilihat ranting yang paling atas dari potong pucuk sudah mulai menjadi batang pokok lagi, menjulang ke atas dan sangat subur. Itu montong hijau juga, ketinggiannya sudah 4 meter lebih itu ya. Padahal usia tanamnya sama 1,5 tahun, tapi pertumbuhannya sangat normal dan subur ya. Hijau daunnya, percabangannya pun sudah berbentuk. Ini musangking dikelilingi jahe merah, nggak kelihatan ya batang bawahnya, tapi alhamdulillah normal karena tanaman jahe ini bisa mengendalikan hama, bisa membantu kita untuk pencegahan supaya hama tidak datang dengan baunya itu. Bau jahe merah ataupun rasanya itu hama kan nggak senang, jadi dia akan pergi ke tempat yang lain. Ini durian merah
Durian merah ini saya tanam tambahan ya, usianya mungkin baru 1 tahun 1 bulan atau 2 bulan lah ini, tapi sudah mulai menyusul. Ini juga sudah saya potong pucuknya 1 kali, bisa dilihat sini. Durian merah itu pondok kita. Nah, inilah teman-teman semua pecinta durian, kita lihat jambu kristalnya juga ada. Ini jambu kristal ini hasil dari cangkok, sehingga pas kita tanam di usia 1 bulan pun sudah mulai berbuah ya. Ini sudah beberapa kali petik dan masih banyak calon bunganya, dan beberapa buahnya sudah dibungkus, karena nanti kalau nggak dibungkus dia dihinggapi lalat buah sehingga mengalami kebusukan karena disengatnya. Ini ada juga sebagian yang saya tanam triple planting, kombinasi antara musangking, montong, dan bawor. Ini ada yang double planting juga, bawor dengan musangking. Nah, kita lihat ya, daunnya sangat rimbun, potong pucuknya juga sudah mulai bagus, tumbuh lagi ke atas. Ini sebelahnya musangking, kelihatan rimbun juga, padahal ini belum pernah dipotong pucuk, tapi karena percabangan dan batangnya sudah bagus, kayaknya nggak saya potong pucuk ini, biarlah tumbuh normal. Nah, ini kohei kambing untuk pemupukan setiap 1 bulan rutin kita kasih, tapi bertahap, sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Nanti kalau sekiranya sudah habis kita tambah lagi. Nah, kebun kita ini dikelilingi ataupun di belah sungai, sehingga kalau mau ke sebelah sana itu harus lewat tengah ya. Saya buat jembatan walaupun pakai kayu sementara. Nanti kita lihat yang sebelah sana, ini triple planting juga, bawor musangking. Kita lihat di sini. Ini jenis musangking juga. Ini yang bawor, ini uce atau durian hitam. Uce ini pertumbuhannya kayaknya lebih besar dari yang lain, kita lihat dari percabangannya juga. Padahal usia tanamnya sama, 1,5 tahun. Saya melihat dari percabangannya dia lebih pesat pertumbuhannya dan lebih kokoh, kayaknya lebih cocok daerah kita ini durian oce sama bawor ya. Kita lihat dari sini. Ini bawornya dulu dari bibit ketinggian 40 cm, yang ini ya alhamdulillah sekarang sudah menyusul mengejar sehingga bisa imbang. Itu durian uce.
tumpang sari juga dengan kacang tanah, sayuran, dan beberapa tanaman labu ya, memanfaatkan lahan yang masih kosong di sela-sela durian supaya gulmanya terkendali, tidak serut oleh gulma, sehingga hama-hama tidak mengganggu tanaman durian. Ini sistem triple planting kemarin ya, durian bawor, montong, dan uce ataupun duri hitam. Duri hitam waktu itu sudah tinggi sama dengan yang bawor ini, tapi karena ketimpa kayu sehingga duri hitam ini patah di pangkal. Kemudian saya potong ini, bekas potong ini. Begitu saya potong, saya berharap ada tunas baru, dan alhamdulillah timbullah tunas baru langsung 2 berdempetan. Terus saya belirkan, saya gabungkan supaya mereka tidak patah di salah satunya karena sayang ya. Jadi tunasnya sangat bagus. Alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah normal ya, kita lihat ya. Ini bawarnya kemarin sempat stuck, rupanya bagian akarnya itu ada yang mengering ataupun kurang perawatan, jadi kemudian saya tabur dolomit lagi. Sekarang sudah normal. Baiklah teman-teman, itulah sekiranya ulasan ataupun penjelasan kita ya tentang kebun durian ini. Mungkin kita masih banyak kekurangan karena kita baru pemula, masih belajar, tapi kita berusaha untuk bisa ya. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kapan kita usaha, mudah-mudahan kita akan bisa juga. Kita lihat sungainya mengelilingi ataupun membelah kebun ini tuh ya. Bisa dilihat ya, sungainya tidak begitu besar, sekitar 4 meter, tapi untuk air alhamdulillah kemarau kemarin tidak kering, masih ada stoknya, sehingga kita santai, tidak begitu kekurangan air di sini. Untuk penyiraman kita lakukan manual ya, pakai ember 150 batang ini. Kalau saya nyiram sekitar 2 jam lah selesai. Satu batang itu 3 ember ya kita kasih waktu kemarau kemarin. Nah ini kita lihat pertumbuhannya, alhamdulillah sangat normal. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.